Untuk analisis jurnal, kita memakai jurnal yang berjudul Pengaruh Partisi Bertingkat Cair-cair Ekstrak Etanol Rimpang Jahe terhadap Profil Kandungan Senyawa Kimia dan Aktivitas Antiradikalnya. Cara kerja yang pertama yaitu proses ekstraksi rimpang jahe. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, satu bagian serbuk kering rimpang jahe dimasukkan dalam macerator, lalu ditambah 10 bagian etanol 96%. Yang ketiga, rendam selama 6 jam sambil diaduk-aduk, lalu diamkan sampai 24 jam. Yang keempat, maserat dipisahkan dan proses diulang sebanyak 2 kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Yang kelima, semua maserat dikumpulkan dan diuapkan dengan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Lalu, rendemen yang diperoleh ditimbang dan dicatat. Fraksinasi ekstrak etanol rimpang jahe. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ekstrak etanol rimpang jahe masing-masing sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 100 ml air metanol atau 1:1 hingga larut sempurna. Yang ketiga, ekstrak yang sudah dilarutkan tersebut ditambahkan 100 ml larutan penyari yang memiliki kepolaran berbeda dalam corong pisah. Yang keempat, campuran digocok hingga terbentuk 2 lapisan dan dipisahkan fase-fase yang terbentuk. Yang kelima, sisa fase air metanol ditambahkan 100 ml larutan penyari dan digocok hingga terjadi pemisahan kembali. Dan yang terakhir, lakukan cara yang sama hingga fase dari larutan penyari yang ditambahkan jernih atau tidak ada zat yang tersari. Untuk pembahasan data rendemen, yang pertama, menjelaskan perbedaan rendemen semua fraksi. Dari jurnal yang kita gunakan didapatkan hasil yang berbeda, yaitu hasil fraksinasi terhadap ekstrak Zingiber officinale yang paling banyak adalah fraksi metanol air, yaitu 42,784% B/V, diikuti fraksi etil asetat yaitu 4,548% B/V dan N-heksan 2,845% B/V. Yang kedua, perbedaan rendemen fraksi menunjukkan apa? Perbedaan rendemen menunjukkan bahwa ekstrak Zingiber officinale lebih tertarik ke dalam pelarut polar, sehingga semakin polar pelarut yang digunakan, maka ekstrak ini semakin cepat larut. Yang ketiga, jelaskan idealnya berapa persen total rendemen secara logika dan mengapa. Idealnya total rendemen secara logika yaitu 100%. Karena jika rendemen yang dihasilkan sebanyak 100% berarti seluruh senyawa dalam ekstrak tersebut telah terelusi secara sempurna tanpa ada yang tertinggal. Tetapi pada praktiknya nilai rendemen 100% sangat tidak mungkin untuk dicapai. Menurut Vogel 1996, semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan maka semakin banyak. Yang keempat, jelaskan berapakah total rendemen semua fraksi yang diperoleh dari data yang ada. Jika sesuai idealnya, jelaskan. Total rendemen fraksi yaitu 6,45 ditambah 20,74 ditambah 53,58 sama dengan 80,77%. Total tersebut mendekati 100%, sehingga dikatakan mendapatkan total rendemen tersebut cukup bagus, walaupun tidak sesuai dengan syarat rendemen teoritis, karena pada praktiknya mendapatkan total rendemen 100% itu sulit, mungkin karena faktor alat yang tersedia atau faktor ketelitian seorang peneliti dalam mengukur dan menimbang yang kurang tepat. Pembahasan analisis senyawa. Apakah di jurnal tersebut ada identifikasi senyawa dari semua fraksi? Boleh KLT, boleh uji tabung. Ada, dengan menggunakan metode KLT. Apakah hasil analisis senyawa ekstrak dan fraksi sama? Tidak, hasil menunjukkan
terdapat profil kandungan senyawa yang berbeda pada masing-masing fraksi. Berapa kisaran jumlah senyawa yang ada pada ekstrak dan fraksi yang terdeteksi di artikel? Ada beberapa senyawa yang terkandung. Jelaskan persamaan dan perbedaan komponen senyawa pada ketiga fraksi sama berdasarkan artikel. Senyawa mana yang terkandung di semua fraksi? Senyawa mana yang terkandung di fraksi tertentu? Senyawa-senyawa yang diduga memiliki konsentrasi besar terhadap aktivitas fraksi etil asetat adalah zingiberon, 6-sokaol, dan terpenoid. Antara fraksi etil asetat dan niksan, fraksi etil asetat mempunyai aktivitas antiradikal yang besar dikarenakan terdapat komponen fenolik yang memiliki persen area yang besar, di mana struktur induk dari 6-sokaol mempunyai gugus hidroksi pada posisi orto dengan cincin aromatik yang mempunyai gugus metoksi, sehingga dapat menyumbangkan gugus hidroksi untuk berikatan dengan senyawa radikal bebas. Senyawa 6-sokaol merupakan hasil dehidrasi atau penghilangan gugus H2O dari gingerol, dan zingiberon merupakan hasil dekomposisi dari zingiberol. Gingerol, 6-sokaol, dan zingiberon merupakan senyawa analog alami dari kurkumin yang memiliki aktivitas antiradikal bebas. Fraksi metanol banding air tidak berpotensi karena hanya terdiri dari golongan alkana, karboksilat, ester, dan siloksan, serta LC50 yang rendah, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut dengan pelarut yang lain. Samping itu juga perlu dilanjutkan penelitian ke tahap isolasi senyawa murni agar mendapatkan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antiradikal. Pembahasan aktivitas ekstrak dan fraksi. Jika artikel yang dipilih ada uji aktivitas, aktivitas apa yang diuji? Aktivitas antiradikal pada rimpang jahe. Apakah aktivitas senyawa ekstrak dan fraksi sama? Jelaskan dan bahas. Berbeda. Terdapat korelasi profil senyawa dalam fraksi-fraksi ekstrak etanol rimpang jahe, yaitu perbedaan kandungan senyawa dalam tiap fraksi menyebabkan terjadinya perbedaan aktivitas antiradikal. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.